puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya. Tentunya nikmat kesehatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita merupakan sebuah rezeki yang sangat luar biasa ya untuk kita semua. Ya, tidak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Baik, pertama-tama kita kemudian belajar tentang metode penelitian hukum. Inilah yang kemudian nantinya kita akan mengaplikasikan ya atau menerapkan apa yang pernah kita pelajari ya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, dalam metode penelitian hukum ya, tentu nantinya akan diuji ya apakah Anda sekalian atau peserta didik sekalian sudah dapat mengaplikasikan semua yang Anda pelajari sampai pada tataran tugas akhir ya. Jadi metode inilah yang kemudian menjadi tugas akhir Anda dan akan dinilai apakah Anda layak untuk menjadi seorang sarjana hukum. Ini tidak bisa diabaikan ya, karena banyak pengalaman kemudian yang terjadi tidak paham metode sehingga cara membuat ya, penelitian atau tugas akhir tidak berkesesuaian dengan syarat-syarat ya, untuk dapat dikatakan sebuah karya ilmiah yang dibuat itu ya dapat dipertanggungjawabkan rasional menggunakan metode yang sistematis ya. Jadi ketika kita membuat metode membuat sebuah penelitian nantinya akan terdiri dari beberapa unsur-unsur, ada beberapa rangkaian yang kita wujudkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi kita. Nah, di sini bagian pertama di pendahuluan saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk kita cermati terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut terkait metode penelitian. Jadi nanti untuk pertama kali ini kita mengenal dulu ya apa saja sih yang akan kita pelajari di metode penelitian ini. Kemudian setelah ini kita tahu apa yang perlu kita persiapkan sehingga nantinya bisa menjadi pertanyaan buat kita di kelas-kelas selanjutnya. Ya, jadi hari ini saya akan menjabarkan beberapa materi yang akan saya ajarkan atau saya sharing kepada peserta didik sekalian. Ya.
Yang pertama adalah nanti pengertian terkait penelitian hukum. Ya, ini sudah ada di virtual kelas kalian, ya, yang mengikuti metode penelitian hukum ini sudah ada di virtual kelas kalian. Saya sharing terkait rencana pembelajaran semester. Nah, ada pengertian dari penelitian hukum itu. Ya, ada juga unsur-unsur dalam penelitian hukum serta peran penelitian hukum. Nah, nantinya Anda ketika memahami hal ini, maka tentu Anda sudah bisa membangun anatomi sebuah penelitian hukum. Ya. Mengerti dalam pertemuan selanjutnya yang saya sampaikan tadi, ya tentu Anda sudah bisa membuat kerangka atau anatomi sebuah penelitian hukum. Pembelajaran-pembelajaran yang kemudian Anda dapatkan selain mata kuliah metode penelitian hukum ini akan terasa Anda terapkan. Anda bisa terapkan, akan terasa Anda bisa terapkan, ya, dalam penelitian hukum atau dalam pembuatan karya ilmiah Anda nanti di menjelang tugas akhir, pembuatan tugas akhir. Jadi Anda sudah bisa menyusun sejak awal kerangkanya sehingga Anda tahu apa-apa saja yang perlu diisi menjadi sebuah karya ilmiah hukum melalui pemahaman terkait pengertian penelitian hukum, unsur-unsur penelitian hukum, serta peran penelitian hukum. Ya. Jadi anggaplah kalau kita ingin membuat sebuah pesawat terbang dengan menggunakan teknik origami, misalnya ya, yang kertas kita lipat-lipat, ya tentu melalui pembelajaran pertama Anda tahu ya nanti dia memberikan manfaat apa setelah menjadi sebuah kapal-kapalan terbang dari kertas origami tersebut. Ya. Kalau Anda tidak mengikuti unsur-unsur dalam melipat, misalnya ya bagaimana teknik melipat dan sebagainya, mungkin saja ia tidak bisa terbang dengan sempurna. Sehingga Anda tidak bisa merasakan manfaat daripada permainan Anda tersebut. Begitu kira-kira analoginya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama nantinya, ya, pertemuan terkait metode penelitian hukum. Yang kedua adalah nanti kita kemudian ingin menentukan judul penelitian hukum dan masalah yang menjadi fokus penelitian. Nanti di sini kita saya coba sharing bagaimana sih kemudian kita menentukan judul penelitian hukum dan fokus ya masalah yang menjadi fokus penelitian. Ya. Nah, yang berikutnya tentu tidak kalah pentingnya adalah lahir, tujuan, dan manfaat penelitian hukum. Nah, di sini mungkin kelihatannya sederhana kalau Anda jalan-jalan ke perpustakaan, melihat penelitian-penelitian hukum yang sudah jadi, mungkin Anda mendapatkan mungkin Anda mendapatkan tulisan setelah rumusan masalah ada tujuan dan manfaat penelitian hukum. Di situ terdapat narasi ya yang menjelaskan terkait manfaat dan tujuan penelitian hukum. Mungkin Anda katakan, wah ini sangat mudah, ini sederhana, ya. Memang sederhana kalau kita pahami. Tapi kadang orang tidak yang memperhatikan
dengan seksama hal itu sehingga tidak memiliki hubungan satu sama lain, sehingga ketika ia ditanya terkait penelitian hukumnya, ia kemudian menjawab secara tidak konsisten. Karena ia tidak mampu merumuskan sebuah manfaat dan tujuan daripada penelitian hukum tersebut. Banyak dalam praktiknya orang-orang kemudian mengcopy paste tujuan dan manfaat daripada sebuah penelitian hukum. Sehingga ketika ia ditanya, ia sulit menentukan kemana arah penelitian hukum. Ya, karena kenapa? Mereka mengambil kepunyaan orang lain yang notabene penelitiannya, objek kajiannya tidak sama. Ya, sehingga ia sulit nantinya untuk mempertahankan bahwa ini adalah sebuah penelitian hukum. Saya sebagai seorang siswa yang dibuat secara mandiri. Nah, berikutnya adalah tipe penelitian hukum normatif. Ya, jadi ada juga nanti setelahnya kita pelajari yaitu tipe penelitian hukum empiris, ya. Kemudian selanjutnya analisis dalam penelitian hukum. Berikutnya lagi kita akan mempelajari terkait populasi dan sampel penelitian hukum. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya karena kadang kita ingin membuat sebuah penelitian hukum, tapi kalau tidak mengandung unsur rasional atau logis, ya, maka sulit untuk divalidasi sebuah pernyataan tersebut adalah bernilai kebenaran. Sulit ya, sulit divalidasi untuk sebuah pernyataan yang kita buat itu bernilai kebenaran. Jadi mungkin Anda telah belajar terkait fallacy di dalam penalaran hukum, yaitu kesesatan dalam berpikir, ya. Karena Anda tidak menggunakan instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam membuat konklusi. Ya. Jadi itu ya, itu populasi dan sampel dalam penelitian hukum sangat penting. Ada orang ingin bertanya tentang persoalan, ingin membuat sebuah penelitian tentang persoalan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas, kemudian populasi yang ia tanya tidak berkesesuaian, ya. Misalnya dia bertanya dalam masyarakat nelayan, ya, kemudian dia mengambil sampel dari masyarakat nelayan tersebut, ya tentu akan tidak memberikan sebuah pernyataan yang akhirnya bisa dapat dikatakan sebuah pernyataan yang logis. Itu ya. Kemudian ada nanti teknik penyusunan kuesioner dalam penelitian hukum. Ya, ini juga penting agar apa yang Anda tanyakan itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penyelesaiannya. Jadi ini terkait persoalan penggunaan waktu dalam penelitian hukum. Teknik analisis data dalam penelitian hukum itu juga beragam. Ya, nanti kita pelajari secara mendalam. Hasil penelitian dalam pertemuan selanjutnya, bagaimana hasil penelitian itu dibuat, bagaimana kesimpulan dan saran penelitian hukum itu dibuat. Jadi ini sedikit lebih banyak materi praktiknya dibanding
materi untuk penguasaan pengetahuan. Ya, jadi untuk mata kuliah ini saya tekankan bahwa sisi praktiknya lebih tinggi, keterampilan umumnya juga cukup tinggi, keterampilan khususnya juga tinggi, ya, lebih banyak ya, ingin kita raih di situ. Jadi melalui mata kuliah ini akan terasa nanti manfaat bahwa dari sisi praktik, ya, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus itu sangat jauh berkembang dibanding sebelumnya, ya. Dan sisi penguasaan pengetahuannya tidak terlalu tidak terlalu dominan dalam mata kuliah ini, karena kebanyakan Anda sudah dianggap ya mampu ya mengaplikasikan dari pemahaman dan pengetahuan Anda yang Anda telah raih di materi-materi ajar sebelumnya, ya, di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Oke, dan berikutnya adalah sumber kutipan, daftar pustaka. Ini juga merupakan bagian yang penting. Ini terkait teknis, ya, teknis bagaimana dan bagaimana kemudian Anda menggunakan sumber kutipan, bahan-bahan yang telah Anda baca, bagaimana Anda menerapkannya dalam penelitian hukum Anda dan membuat daftar pustakanya. Sistematika, proposal, hasil, dan skripsi nanti akan dievaluasi lagi secara menyeluruh. Dan yang paling terakhir, kita akan mempelajari bagaimana kemudian kita membuat publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, jadi Anda akan diperhadapkan atau ditugaskan ya untuk pertama kalinya Anda mempublikasikan apa hasil pemikiran Anda yang tertuang dalam tulisan dan dapat dibaca oleh seluruh ya penstudi dan pengemban ilmu hukum serta masyarakat lainnya. Ya, jadi disitulah kita dapat mengevaluasi, ya, Anda juga dapat mengevaluasi. Setelah itu mungkin Anda bisa melihat kembali setelah Anda menjadi sarjana hukum, Anda kemudian bisa melihat kembali tulisan-tulisan Anda yang telah terpublikasikan, Anda akan merasakan adanya perubahan dibanding sebelumnya, ya. Karena kadang kayak teman-teman atau saya pun kadang seperti itu. Tulisan saya waktu di S1 saya kadang merasa kok saya bisa nulis kayak gitu ya. Maksudnya nuansa keilmuannya kok sangat sedikit begitu. Itu seperti sebuah lucu-lucuan bagi saya atau sebuah hiburan bagi saya. Oh, ternyata memang selama ini kita ketika belajar terus kita mengetahui lebih banyak sehingga tulisan kita yang sebelumnya itu ya sepertinya kurang memberikan arti bagi masyarakat. Disitulah kemudian kita mulai memahami bahwa saya mesti belajar lebih jauh dan saya bangga telah belajar lebih banyak, ya. Jadi itulah yang akan nantinya kita dapatkan dari materi-materi penelitian hukum. Ya, sesungguhnya penelitian hukum inilah yang kemudian kalau kita dalam konsep Islam yang bisa menjadi amal jariah buat kita nanti. Ya, karena
adapun kesalahan-kesalahan yang kita buat dan kita coba untuk memperbaikinya, ya tentu akan diperbaiki pula oleh orang lain, disempurnakan pula oleh orang lain, sehingga hal itu menjadi referensi baginya, dan semoga ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Itulah yang saya sampaikan, bahwa semoga ini menjadi amal jariah juga bagi nantinya dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Jadi melalui metode pembuktian hukum, kita nanti bisa sangat merasakan apa yang telah kita pelajari selama ini di Fakultas Hukum. Oke, untuk itu pertemuan ini saya cukupkan dulu. Anda bisa mengakses kalam Anda. Silakan yang hadir dalam kesempatan ini untuk mengisi absensinya, ya. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.